Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya yang sering kita temui di keseharian. Untuk itu, di sini ada rekan saya, Giano, yang akan menyampaikan permasalahan di sekitarnya. Untuk itu, dimohon kepada Pinanite memberikan solusi terbaik dan saran-saran yang pastinya dapat dilaksanakan oleh Giano untuk memecahkan permasalahan tersebut. Untuk itu, Giano, silakan menyampaikan permasalahannya. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi di sini Tiang ingin menyampaikan permasalahan yang sering saya alami, terutama di lingkungan sekitar saya. Jadi permasalahan yang saya alami ini Pak terkait dengan pergaulan bebas, terutama minum-minuman keras nih. Jadi orang yang minum minuman keras nih Pak tidak hanya dari kalangan bapak-bapak atau kalangan yang tua nih yang tujuannya dulu kan untuk bersosialisasi nih, tapi sekarang dilakukan oleh anak-anak muda, kebanyakan generasi muda nih alasannya untuk menghilangkan stres Pak. Sedangkan yang seperti kita tahu bersama bahwa minum-minuman tidak baik Pak, baik itu untuk kesehatan ataupun yang lain sebagainya. Nah, untuk itu saya sendiri ingin menegur mereka, tapi tidak enak karena akan terjadi konflik kan. Nah, untuk itu bagaimana solusi dari Bapak Pinanite terkait permasalahan yang saya alami ini Pak? Baik, kepada Pinanite dipersilakan untuk memberikan solusi terbaik kepada Giano. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ditemui oleh adik-adik yang luar biasa dan menyampaikan permasalahannya, yaitu tadi sudah disampaikan di lingkungan sendiri ada juga minum-minum segala macam, bukan saja melibatkan generasi tua tapi generasi muda ya, sudah terjamah. Sedangkan juga kalau adik menegur ndak enak, nanti mengundang konflik dan sebagainya, apa yang harus dilakukan kan begitu dong. Pemirsa yang terkasih, jadi melihat kompleksnya permasalahan itu, saya mencoba memberikan alternatif solusi pemecahannya. Begini deh, jadi kalau kita hidup itu memang juga dari dalam sendiri dan juga faktor lingkungan sangat berpengaruh. Tetapi kalau kita sudah menyadari awigenam, syukur kita bahwa minuman itu tidak bagus. Jadi kita tidak perlu terlibat langsung, apalagi ingin menyicipi ya, karena itu tidak baik terhadap kesehatan dan juga terhadap ketenangan pikiran ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi yang pertama itu, saya berharap adik jadikan dirimu sebagai bunga. Ya, dimanapun kita tahu kalau bunga, ibaratkan bunga ditanam di tanah yang kering, dia juga bisa tumbuh dan setelah dia berbunga selalu menebarkan bau atau keharuman itu. Tidak pernah dia mengusik ketentraman orang lain. Begitupun dia ditanam di tempat yang jorok, kotor sekalipun, tapi si bunga itu dia tidak terpengaruh oleh kekotoran, kejorokan itu. Dia tetap menjalankan kewajibannya, yaitu menebarkan aroma keharuman itu. Nah, kita menyadari setelah bunga itu, dia itu datang kumbang dari jauh, yaitu menikmati sari-sari bunga itu, katakan dia pun ikhlasnya kayak apa si bunga itu sebagai proses penyerbukan kan kita tahu, sehingga bunga menjadi bakal buah. Nah, setelah berbuah juga buahnya itu sangat berguna untuk binatang termasuk manusia. Ini luar biasa. Setelah berbuah, maka kan tidak ada yang abadi kehidupan ini, baik manusia maupun apalagi tumbuhan.
sehingga dia rontok daunnya itu berguguran, itu pun dia masih berguna sebagai pupuk-pupuk penyubur. Jadi setelah dia memberikan pupuk penyubur, hanya tinggal kayunya, batangnya saja, juga siap dibelah untuk dijadikan kayu bakar. Betapa bergunanya dan selalu memberikan kontribusi yang positif baik dari dirinya maupun terhadap lingkungan orang lain. Nah, ini perlu kita ambil filosofis dari sang bunga, yaitu tidak menebarkan kebencian tetapi penuh kasih sayang, keharuman. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memberikan satu contoh, yaitu cerita, tapi ini mengandung filosofis yang sangat tinggi. Dikisahkan, yaitu ada dua pemandangan. Satu pemandangan gunung yang lebat, ada air danau di bawahnya luar biasa. Tetapi yang satu pemandangan itu, gunung itu gundul, gersang di sana, tapi ada air. Di air terjun itu ada sepasang burung betina dan jantan di sana. Dia itu dengan tenang sekali, dia bisa mengeram telurnya, menetas sampai melakukan aktivitas. Dia tidak terpengaruh oleh deburan air itu, tidak terpengaruh oleh panasnya udara itu, tapi dia bisa mewujudkan ketenangan dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Nah, dari kedua istilah ini, terutama pemandangan ini, setelah mendapat penilaian, ternyata dipilih yang ada burungnya itu. Kenapa? Artinya dalam situasi kondisi yang sangat memprihatinkan itu, si burung itu bisa hidup damai dan tenang. Nah, harapan Bapak, karena situasi adik tidak mungkin masih pindah, apalagi tergantung sama orang tua toh. Situasi kondisi lingkungan yang begitu tidak mengenakan, tetapi kita harus bisa ibaratkan si burung tadi, kita tidak terganggu aktivitas kita teguh pada pendirian itu, kita menjalankan swadharma kewajiban kita dengan baik. Nah, pemirsa yang terkasih, itu solusi yang harus kita jalankan sebagai umat manusia, khususnya orang Hindu. Kita selalu menebarkan aroma keharuman itu. Namun saya sarankan kepada adik, perlahan-lahan, ibaratkan kita magnet. Kalau kita sudah bersih, kita baik, tidak terpengaruh oleh lingkungan itu, maka cepat atau lambat mereka pasti akan ibarat kata magnet itu bagaikan besi, pasti akan mendekat dengan kita. Nah, di sana tugas kita yang cukup berat seperti ini, kita selalu menyerukan betapa pentingnya knowledge, pengetahuan itu, betapa pentingnya education itu, pendidikan itu, dan karakter itu kita selalu gaungkan. Jangan adik putus asa dalam menghidupi masalah ini. Tunjukkan bahwa kita mampu, bahwa kita ibaratkan misalnya Bapak pergi dari Lembar menuju Padang Bae, pasti di tengah perjalanan ada gelombang, teriak-teriak gelombang, ya misalnya kadang-kadang keras, kadang-kadang kapal besar pun bisa goleng. Tetapi kalau kita mempunyai keyakinan yang kuat, kita teguh dalam pandangan sesuai dengan tuntunan Dharma, kita akan pasti sampai ke pantai tujuan. Rupanya itu deh. Baik, terima kasih Pinandita. Bagaimana Ki Anam? Baik, terima kasih solusinya Pak Pinandita. Jadi itu saja dari permasalahan yang saya alami nih, Ki. Ya, pemirsa yang terkasih dimanapun berada, semoga ini merupakan juga pencerahan bagi kita semua. Saya akhiri dengan pesan Om Santi Santi